Shalom guys, shalom, apa kabar? Saya senang banget ketemu kamu. Saya berharap kamu sehat dan diberkati Tuhan, amin. Hari ini saya mau bicara tentang Tuhan mau kamu sehat. Iya, guys, kalau bicara tentang kesehatan, ini yang saya maksud adalah kesehatan tubuh ya. Itu jarang banget tema khotbah tentang kesehatan tubuh. Banyaknya adalah khotbah-khotbah itu bertema tentang hal-hal rohani. Tapi guys, dengar baik. Ternyata Tuhan tidak melulu peduli hanya hal-hal rohani. Tuhan aware, Tuhan peduli, Tuhan concern juga hal-hal secara tubuh. Amin. Saya akan bacakan sebuah ayat. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, perhatikan ini, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Guys, Allah pengen selain roh, jiwa, dan tubuh kita juga terpelihara dengan baik. Ayat selanjutnya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat. Sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekali lagi, Tuhan mau kamu sehat. Nah, guys, kadang-kadang saya kalau ngomong sama orang muda tentang kesehatan agak sulit. Kenapa? Karena mereka sedang sehat. Ya, ngapain sih Kak? Saya sehat. Jadi gini, kalau kamu masa muda ini sembrono dengan pola hidup yang salah atau yang tidak sehat, maka kamu akan menuai di kemudian hari. Kalau umurmu bertambah, baru kerasa tuh. Makanya mumpung kamu mungkin masih muda ya, dengar baik-baik ini. Saya percaya ketika ini ada di beranda kamu, ini bukan kebetulan ya. Ini firman buat kamu. Nah, pasang telinga baik-baik. Nah, Kak Jim, Pastor Jimmy, kenapa kita harus memelihara kesehatan? Kalian dengar baik gini. Mungkin kamu punya potensi yang besar. Saya pikir bukan mungkin ya. Tapi saya berani bilang, setiap kamu anak Tuhan punya potensi besar. Tapi kalau kamu nggak sehat, guys, itu bisa terhambat. Itu bisa seperti tertahan, nggak bisa maksimal. Contoh. Kamu yang otaknya brilian, cerdas, punya potensi juara kelas, juara sekolah, juara kampus. Tapi kamu nggak sehat, kamu sering terkapar sakit. Maka kamu belajarnya nggak bisa maksimal, masuk kampusnya nggak bisa maksimal, mungkin sekarang online nggak bisa maksimal, sehingga kamu nggak jadi juara kelas, nggak jadi juara kampus, karena nggak sehat. Mungkin kamu di kantor, karirmu sepertinya cemerlang, kamu punya potensi, mungkin bos kamu sedang mempersiapkan kamu sebuah promosi, tapi karena badanmu nggak sehat, sehingga setiap proyek yang dipercayakan kepada kamu tidak pernah tuntas dengan baik, tidak pernah maksimal dengan baik. Karena badanmu nggak sehat, kamu sering absen, nggak masuk kerja, nggak bisa kerja dengan terbaik, maka bisa-bisa promosi itu nggak pernah datang. Mungkin dalam pelayanan kamu punya urapan seperti Elisa yang double porsi daripada kuasa Elia. Hebat banget. Tapi sayang, kamu suka sakit. Mungkin harusnya kamu bisa buat 100 mujizat, tapi karena kamu sakit, kamu cuma buat 10 atau 20 mujizat. Nggak maksimal, bos. Makanya perlu kamu memperhatikan kesehatan tubuh kamu. Ya, Tuhan mau kamu sehat. Supaya ketika kamu sehat, ya, kamu bisa beraktivitas, berkarya, pelayanan, menjadi berkat yang maksimal. Katakan amin. Nah, kadang-kadang kita ini ya sadarnya terlambat. Ya, kadang-kadang kita ini sadar bahwa kita butuh menjaga kesehatan kapan? Sadarnya kapan? Kadang-kadang kalau sudah sakit. Bener nggak?
terkapar di rumah sakit baru sadar, ya ampun, saya selama ini kurang istirahat. Saya selama ini makannya sembarangan. Bener ya? Banyak cerita seperti itu ya. Ya, kerjanya over, nggak perhatiin kesehatan sehingga tubuhnya sakit, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Jangan sampai sakit dulu baru bertobat. Sekarang mulai bertobat. Perhatikan kesehatan kamu. Tunggu, saya cek menitnya. Oke. Perhatikan kesehatan kamu dengan seksama. Amin. Guys, saya ini punya sakit mah. Saya menyesal punya sakit mah. Kenapa? Karena dulu waktu muda, saya makannya nggak pernah teratur. Saya makannya sembarangan. Kadang kekenyangan luar biasa, kadang kelaparan, malas cari makan dan lain sebagainya, telat-telat makan dan sebagainya. Sehingga saya punya mah. Saya menyesal sekali. Ya, untung video ini kamu tonton, kamu yang masih sehat, jangan seperti saya. Amin. Nah, teman-teman, ada hal-hal buruk yang kita perlu buang, kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang tidak sehat. Ya, mungkin saya bisa bacakan yang pertama, kebiasaan makan makanan junk food. Ya, makanan junk food itu ya makanan cepat saji. Lalu makanan-makanan instan, minum-minuman yang bersoda, alkohol, guys, itu merusak tubuh kamu. Ya, mungkin makanan cepat saji sesekali boleh dong. Ya, tapi kalau itu terus, guys, tubuh kamu gak sehat. Saya serius. Soda itu kadar gulanya tinggi banget, itu bahaya. Ya, minum soda boleh nggak? Boleh, tapi jangan over, kebanyakan dan itu terus. Amin. Selanjutnya, makan tidak teratur yang pernah saya saksikan tadi. Ya, jangan sampai makan nggak teratur. Kamu gini, kalau jamnya makan sudah tiba, kamu harus makan walaupun kamu nggak lapar. Amin. Makanlah secara teratur supaya lambungmu itu aman, asam lambungmu nggak naik. Lambungmu, mahmu terjaga dengan baik. Amin. Selanjutnya, jangan merokok, vape. Jangan, itu merusak dan itu dosa. Kaji, mana ayatnya? Merokok nggak ada di Alkitab, nggak dosa. Memang nggak ada ayatnya. Adanya cuma di pom bensin. Dilarang merokok. Nah lo, kenapa merokok itu berdosa? Dengar baik. Ada dua alasan. Yang pertama, karena merokok itu mengakibatkan kita kecanduan. Kita dibelenggu, kita diperbudak, kita adiktif. Itu dosa. Kita diperhamba. Ada orang bilang kekristenan itu nggak enak, nggak merdeka, dikit-dikit nggak boleh. Nah, saya mau balik. Yang nggak merdeka itu orang-orang yang ngerokok, yang kecanduan alkohol. Kenapa? Karena, contoh nih, habis makan, mereka harus merokok. Mereka bisa stres kalau nggak merokok. Itu belenggu. Itu nggak merdeka. Itu diperbudak, guys. Kalau saya habis makan ya nggak ngerokok, nggak apa-apa. Nggak kecanduan. Nomor 2, kenapa merokok itu berdosa? Karena gini, kita tahu itu ada nikotinnya. Itu jahat buat tubuh kita. Tapi kita tetap konsumsi. Itu dosanya di situ. Tahu ya? Padahal di bungkus rokok juga sudah ada gambar-gambar yang serem, kanker mulut, tenggorokannya bolong, bener nggak? Tapi kita tetap aja, padahal udah dikasih tahu, ini bisa ngerusak tenggorokanmu loh, paru-parumu loh, bahkan perempuan itu susah hamil loh, tapi kita tetap aja. Itu yang membuat merokok itu berdosa. Sebenarnya bicara tentang merokok itu sama dengan bicara tentang makan makanan yang berlebihan. Contoh nih, babi. Ada yang babi di sini? Babi. Ada yang makan babi di sini? Saya juga makan babi. Tapi kalau kita makan babinya over, berlebih-lebihan, ya, itu dosa. Sama dengan rokok. Amin. Makan sedikit nggak dosa, makan banyak yang berlebih-lebihan itu dosa. Gitu ya. Nggak ada haram ya. Kita makan babi, kita makan binatang apapun nggak haram. Ya, Alkitab sudah di Perjanjian Baru sudah menjelaskan. Ya, bukan apa yang masuk itu mengharamkan, tapi apa yang keluar. Babi itu nggak haram. Tapi kalau kamu ngatain babi lu sama orang lain, itu yang haram. Amin. Selanjutnya, guys, kamu main gadget sehari berapa jam?
Over nggak? Berlebihan nggak? Kalau kamu berlebihan, kamu harus bertobat. Kamu harus berhenti. Itu ngerusak tubuh kamu. Saya punya karyawan, dan dia cerita, tetangganya itu punya anak masih kecil. Ya. Setiap hari main handphone, main game berjam-jam, bahkan belasan jam. Apa yang terjadi? Hari ini, anak itu dikabarkan lumpuh. Ya, badannya lumpuh. Karena kebanyakan main gadget. Berbahaya guys, yang over, berlebihan. Gak boleh. Ya, itu merusak tubuh kamu. Mungkin kalau kamu kerja di menghadap laptop terus, ya, harus gadget terus, ya, kamu harus mensiasatinya. Contohnya, setiap 1 jam, kamu perlu 5 menit untuk senam-senam, refreshing, ya, keluar ruangan, gerak-gerakin badan, dan lain sebagainya. Disiasati. Ayo, kasihi tubuh kamu, guys. Kita perlu mengasihi tubuh kita. Amin. Ya, kita ini berdosa kalau tidak memperhatikan kesehatan tubuh kita, guys. Ya. Gimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Alkitab bilang, kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kasihi diri kamu sendiri dulu, baru mengasihi orang lain. Amin. Nah, selanjutnya, bergadang. Bukan berdagang ya, berdagang boleh. Bergadang. Anak-anak muda banyak banget yang bergadang. Dulu saya muda, saya juga suka bergadang. Tapi ketika tahu ini, itu nggak baik buat kesehatan, maka kita harus berhenti. Kita harus mengurangi dengan sengaja, dengan upaya yang serius. Saya punya data, riset, ya, dampak buruk dari bergadang. 1, bisa menyebabkan diabetes. Kadar gula naik. Tekanan darah tinggi naik. Ya, penyakit jantung, ya, obesitas atau gendut, guys. Kamu bergadang bukan tambah kurus, tambah gendut. Lalu penuaan dini, cepat tua. Muka-mukanya orang yang bergadang itu ada kantong matanya, ya, udah kelihatan tua. Lalu selanjutnya, orang yang suka bergadang adalah mudah lupa. Fokusnya sudah hilang. Berkurang gitu ya. Lalu ada peningkatan risiko kena kanker. Lalu terakhir penurunan sistem imunitas. Waduh, ngeri banget kan dampaknya dari bergadang, ya. Penurunan sistem imunitas. Jadi imunmu turun dan kamu gampang terserang penyakit. Oh my God. Selanjutnya, orang-orang yang selain bergadang itu ada orang-orang yang suka nonton film porno atau hal-hal porno, baca, dengar suara, dengar baik. Saya punya data, riset tentang dampak buruk dari suka nonton film porno. 1, otak bagian depan yang tengah itu mengecil atau menyusut. Waduh, sehingga kehilangan daya kerja. Guys, kalau kamu nonton porno, otakmu rusak, otakmu menyusut, otakmu mengecil, daya kerjanya berkurang. Aduh, yang kedua, ya, melemahkan fungsi kontrol. Tidak dapat menguasai diri dengan baik. Aduh, repot kalau tidak bisa menguasai. Bahaya. Ada video saya sebelumnya. Bahaya kalau tidak bisa menguasai diri. Selanjutnya, gangguan memori, ingatan. Atau otaknya jadi lemot. Susah ingat. Walah. Ya, kalau orang suka nonton pornografi, ya, gangguan memori, otaknya jadi lemot. Lalu selanjutnya, dampak buruknya suka nonton pornografi apa? Lebih berat dari kecanduan kokain. Waduh. Kecanduannya lebih berat dari kecanduan kokain. 5. Orang suka nonton porno tidak pernah puas. Pengen terus. 6. Suka atau sering berbohong. 7. Dikuasai oleh kuasa jahat. Saya kaget juga nih. Menurut penelitian nih, dikuasai oleh kekuatan jahat. Kamu bisa googling ini ya, ada di internet. Ya, nah teman-teman, ayo bertobat dari pola hidup yang tidak sehat. Ya, sayangi tubuh kamu. Ya, supaya kamu bisa maksimal dalam kehidupanmu. Kalau tubuhmu sehat, kamu bisa kuliah dengan baik, maksimal, bekerja karir dengan maksimal, usaha dengan maksimal, pelayanan dengan maksimal, ya, dan
takdir Tuhan atau destiny Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu bisa tercapai. Amin. Ya. Jangan kamu tidak bertanggung jawab dengan tubuh ini. Ya. Nah, saya akan kasih ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu itu sebenarnya bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah tubuhmu, guys, muliakan Allah dengan tubuhmu. Guys, ya. Tubuhmu itu bait Roh Kudus. Yuk, perlakukan tubuhmu dengan memeliharanya sebaik mungkin. Ya. Mengupayakan dengan baik supaya sehat, supaya baik-baik saja, supaya terpelihara dikatakan Alkitab. Ya, lalu tubuhmu ini sebenarnya kalau boleh jujur, ini bukan milikmu lagi, guys. Ini milik Tuhan Yesus karena kamu sudah dibayar dengan darah Yesus, tubuhmu ini. Oleh sebab itu kamu ini seperti dipinjemin tubuh. Yuk, sehat. Ya, yuk terapkan pola hidup sehat supaya tubuhmu sehat. Guys. Saya khawatir umpamanya nih ya. Destiny kamu dalam Tuhan itu umurmu 80 tahun. Ya, 80 tahun nih. Tapi karena kamu sembrono, nggak jaga kesehatan, nggak aware sama kesehatan kamu, ya, tiba-tiba umur 50 kamu udah sakit-sakitan. Nah, di sini kamu udah nggak produktif lagi, guys. Ya, umur 50 sampai 80, 30 tahun itu, kamu hanya mungkin, maaf kata, amit-amit lah ya. Kamu terkapar sakit atau sering sakit, gak bisa produktif dengan baik, gak bisa maksimal. Oh my God, sayang banget hidupmu. Kamu akan menyesal nanti. Oleh sebab itu, perlu kita jaga kesehatan kita. Olahraga ya. Olahraga, seminggu 3 kali. Lalu yang sudah umurnya mungkin banyak gitu ya, sering-sering check up. Cek darah, kolesterol kamu berapa, asam urat kamu berapa, kadar gula kamu berapa, tekanan darah kamu berapa. Cek secara berkala ya. Jangan sampai itu tiba-tiba sudah parah dan tidak tertangani, guys. Ya. Check up, sering-sering check up. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup ya, jangan forsir tubuhmu. Ya, banyak istirahat juga. Ini maksudnya bukan untuk kaum rebahan yang suka istirahat terus. Istirahat. 1 jam istirahatnya 20 jam. Bukan. Seimbang. Ya, seimbang. Saya percaya firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Lalu yang terakhir saya mau bilang gini. Menjaga kesehatan tubuh. Itu salah satunya juga menjaga kesehatan hati kamu. Karena hati kamu sehat atau tidak itu akan berdampak kepada tubuh kamu. Terakhir, kamu yang masih menyimpan dendam, benci, kepahitan, sakit hati, gak mau mengampuni, guys, itu merugikan tubuh kamu. Itu merugikan tubuh kamu. Itu berdampak buat kesehatan tubuh kamu. Ya, ingat saya pernah bawakan ini. Ada satu gadis, ya, cantik, masih muda, ya, tapi sayang dia lumpuh, ya. Lalu dia pengen disembuhkan oleh Tuhan melalui ibadah KKR yang ada hamba Tuhan dipakai dalam kesembuhan ilahi yang luar biasa. Ada urapan kesembuhan. Dia datang ke sana, kamu tahu dalam KKR kesembuhan itu banyak orang disembuhkan. Termasuk orang-orang yang lumpuh seperti dia. Tapi sayangnya dia nggak disembuhin. Lalu dia terus berdoa dan tidak disembuhin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hamba Tuhan itu ngomong gini, padahal nggak kenal. Kalau kamu sembuh, kamu harus ampuni papa kamu. Tiba-tiba air muka gadis ini berubah. Lalu dia bilang, sampai saya mati Pak Pendeta, saya tidak akan bisa mengampuni papa saya. Pendetanya nggak kepo,
Kenapa? Oh, jangan gitu. Enggak. Pendetanya ngomong begini. Kalau kamu nggak mau mengampuni papamu, sampai kamu mati, kamu akan lumpuh. Tinggal pergi. Waduh. Gadis ini nangis meraung-raung. Lalu ada Asher yang tanya, kenapa sih anakku, kamu kok sampai gitu sama papamu, kenapa, papamu kenapa? Anak ini menjawab gini, ibu nggak tahu ya, papa saya sejahat apa. Ibu tahu? Papa saya seorang pemabuk. Dan sudah berulang-ulang papa saya perkosa saya. Dia begitu benci papa yang seharusnya melindungi dia, tapi malah memperkosanya. Ketika di konseling, nak, kamu harus mengampuni, kamu harus melepaskan pengampunan. Akhirnya dengan berat anak ini membuat keputusan yang besar dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk mengampuni. Dia berteriak, saya mengampuni papa saya. Sampai kesakitan dia ngomong gitu. Walaupun dia sudah memperkosa saya berulang-ulang, saya mengampuni dia. Dan ketika dia ngomong gitu, lalu dia segera pulang, ya. Dia jumpai papanya. Papanya lagi santai di sofa nonton TV. Lalu dia tersungguh di kaki papanya. Papa, dengerin saya. Walaupun papa sudah memperkosa saya berulang-ulang, hari ini saya mengampuni papa. Dan saya mengasihi papa. Ketika papanya dengar itu, dia seperti disambar petir. Dan dia merasa berdosa. Dia merasa disentuh oleh kasih yang tulus. Lalu dia pukulin dirinya. Papa seperti binatang. Papa lebih buruk dari binatang. Ampuni papa ya nak. Mereka dipulihkan. Dan anak perempuan ini melepaskan pengampunan buat papanya. Dan apa terjadi? Anak ini gak sadar dia sudah bisa berdiri. Bahkan dia sudah bisa berjalan. Dan dia sembuh dari lumpuhnya. Ketika melepaskan pengampunan, kesembuhan terjadi. Saya mau bilang apa teman-teman? Kalau kamu masih ada dendam, kepahitan, kebencian, ya, itu tidak ada baiknya sama sekali untuk kamu. Tapi malah merugikan besar dalam hidupmu. Ketika kamu melepaskan pengampunan, siapa yang diberkati? Ketika kamu melepaskan pengampunan, siapa? Bukan orang itu, orang yang jahat itu, bukan. Tapi yang diberkati adalah kamu. Amin. Kamu sendiri. Menyimpan kesalahan orang lain itu seperti menyimpan sampah dalam hatimu. Buang itu. Itu sampah, men. Buang. Guys, saya boleh jujur? Gak ada cara lain bagi kamu yang sakit hati, dendam, kepahitan, benci. Jalan satu-satu yang terbaik adalah melepaskan pengampunan. Bukan melupakan ya. Salah nih. Orang-orang yang ngajarin, udah lupain aja. Guys, mana bisa lupa kejahatannya. Bener gak? Caranya gini loh, kalau mau bebas dari sakit hati, gini. Bayangin perlakuan jahatnya, dan dengan sadar kamu menerima perlakuan jahat itu. Menerima. Lalu dengan sadar pula, kamu mengampuni. Ya. Lalu, dengan cara apa? Dengan cara kamu mengucapkan, saya sebutin nama kamu. Mengampuni orang ini. Sebutin kesalahannya. Karena dia sudah ini. Walaupun dia sudah ini, saya mengampuni dia. Ucapkan terus setiap hari, setiap minggu, terus sampai terasa jebol. Guys, kamu sudah merdeka. Kamu sudah terbebas dari kepahitan sakit hati. Guys, hati-hati ya, orang kepahitan sakit hati selain bisa lumpuh, bisa nggak sehat gitu ya, bisa menyerang sakit gitu ya. Iblis juga bisa menyusup masuk. Kamu dikuasai oleh iblis. Ya, hati-hati dengan dendam, kepahitan, kebencian. Ayo itu buang dari diri kamu. Guys, saya pikir itu semoga ini bisa menjadi berkat buat kamu semua dan saya berdoa buat kamu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Yang mereka saat ini dengan jujur, dengan sadar pola hidup mereka nggak sehat. Hari ini hamba berdoa kiranya Engkau menolong supaya anak-anak-Mu ini Tuhan dapat hidup dengan pola hidup yang sehat sehingga tubuh mereka boleh sehat, fit, bugar. Dan destiny Tuhan yang ada dalam diri mereka boleh tergenapi
Jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu atas hidup mereka Tuhan. Roh Kudus bantu mereka untuk sadar lebih lagi bahwa mereka perlu peduli dengan kesehatan. Dan mereka perlu ambil keputusan, komitmen untuk menjaga, memelihara kesehatan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.